Halo Al-Fatih, Ya kak, kalau kak, sehat Al-Fatih? alhamdulillah sehat kak. Kalau kak Alwan gimana kak? Alhamdulillah sehat. Aska mana nih Aska? Halo Aska. Halo Kak, Sehat Aska? sehat. Maaf ya 2 minggu kemarin kakak ada kegiatan tatsar, jadi nggak bisa ngajar. Jadi digantikan sama tutor yang lain. Hari ini adik-adik gimana? Udah libur atau masih sekolah? Sudah libur. Udah libur sampai kapan? Sampai Hah? Sampai kapan Al-Fatih? Aska udah libur atau masih sekolah? Udah libur Kak, Udah libur. Sampai kapan? tanggal sampai 5 tanggal Januari kak 5. masuk ya kak. Berapa Al-Fatih Aska? Tanggal 5. Tanggal 5 Januari. 5 Januari kak. Ya, Oh, mantap. Jadi kemana nih liburan? Di rumah aja? Jalan-jalan? Hah? Pada jalan-jalan nggak liburan? oh, udah. Nggak? Iya, Iya, di rumah aja. iya, Jalan-jalan kemana, Aska? Ya, Aska tuh di Solo ya. iya. Jalan-jalan kemana, Aska? Nggak ke Jogja? Jogja kakak lihat padat tuh. Mau mudik, Banyak orang. Hah? Kemana? mau mudik Kemana mudiknya? ke Pagaralam, ke Palembang. Palembang. Oh, Aska. Kampungnya di Palembang. Iya, Siapa yang di Palembang? Ibu? Ayah? ibu, Oh, ibu. bunda, bunda. Oh, bunda. Al-Fatih? Nggak mudik? Di Jakarta aja, Al-Fatih. Rencananya sih kak mau ke Garut. Garut? Nginap di Garut? Insya Allah. Itu hotel yang enak di Garut tuh di Cahaya Villa tuh, Cipanas. Aduh. Ya. Iya, Cipanas Cahaya Villa tuh. Hotel apa kak? Hotel hotel Hah? apa? Hotel apa kak? Cahaya Villa. Cahaya Villa Oke. tuh bagus tuh, Cipanas, Garut. Maaf ya kak ini agak nyendat-nyendat soalnya hati agak lagi cikutan. Juga. Oh iya, oke oke oke. Kita mulai ya kelas kita hari ini adik-adik. Oke, terima kasih kak ucapkan tuh adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini, Azka dan Al-Fatih ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita ya. Hari ini kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya di pelajaran 31. Oke. Kakak share screen dulu sebentar. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan Kak. Kelihatan ya, kayak mana Al-Fatih? Hilang Al-Fatih. Kita tunggu bentar ya. Al-Fatih balik lagi. Salah sinyal kayaknya Al-Fatih ini. Oke, kita lanjut aja ya, sekarang ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 31. Ya, seperti biasa di kursus matematika kita ini, ya, kita akan bahas 3 bagian materi. Ya, seperti biasa, bagian pertama, ya, kita akan bahas tentang penghitungan lisan. Ya, nih kita akan mengulang ya materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang sifat komutatif penjumlahan. Ya, sifat komutatif penjumlahan ini rumusnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, jadi dengan sifat komutatif ini, ketika kita memindahkan urutan penjumlahannya dibulak-balik ke depan ataupun ke belakang, ya,
jumlah angkanya akan tetap sama, tidak berpengaruh. Ya. Jadi rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Itu adalah sifat komutatif. Ya. Nah, terus selain sifat komutatif, ada juga sifat penjumlahan yang bersifat kombinatif. Ya, kalau tadi kan komutatif itu ketika kita pindah angkanya kemanapun, hasil akan tetap sama. Nah, kalau kombinatif ini, kalau misalnya kombinasi penjumlahannya kita ubah, yang mana saja yang mau kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Ya, kalau tadi kan komutatif jumlah angka yang mau dijumlahkannya dua. Ya, mau kita pindahkan kemanapun angkanya, hasilnya akan tetap sama. Kalau kombinatif, ya, ini biasanya jumlah angkanya tiga atau lebih. Ya, nah ketika kita mau menjumlahkan angkanya, kita mau jumlahkan yang mana saja dulu kombinasi angkanya, hasilnya akan tetap sama. Ya, sini kan ada A tambah B tambah C. Entah kita mau jumlahkan dulu B tambah C, atau kita jumlahkan dulu A tambah B, baru setelah itu hasilnya kita jumlahkan dengan C, hasilnya akan tetap sama. Ya, di sini rumusnya A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B, tutup kurung, tambah C. Ya, sini penjelasannya untuk menambahkan jumlah dua angka ke suatu angka. Pertama-tama tambahkan angka pertama, kemudian tambahkan angka kedua ke jumlah yang diperoleh. Ya, jadi mau kita ubah bagaimanapun kombinasinya, hasilnya akan tetap sama. Ya, itu sifat kombinatif. Ya, nih. Tujuan dari penggunaan sifat komutatif dan sifat kombinatif ini adalah untuk mempermudah kita ya di dalam melakukan penjumlahan ya. Jadi mau kita pindahkan kemanapun angkanya, hasilnya akan tetap sama. Nih contoh soal 270 ditambah 90 ditambah 30. Kira-kira gimana cara penyelesaiannya, Adik, dan berapa hasilnya? Hasilnya 390. 390. Gimana caranya, Al-Fatih? Sebentar Kak, saya lagi ngerjain itu. Nanti dulu ngerjainnya. Nah, gimana caranya? Al-Fatih, SK? Kalau misalnya kita selesaikan ini, ya, bisa kita gunakan kombinatif atau bisa juga kita gunakan sifat komutatif, ya. Atau mungkin kita gabung keduanya, ya. Nih, kita bisa gunakan sifat komutatif dulu, kita pindahkan, ya. Ini 30-nya kita pindahkan dari belakang ke depan, ya. Baru setelah itu kita gunakan sifat kombinatif, ya. Kita jumlahkan dulu yang 270 tambah 30. Kombinasinya yang ini dulu. Ya. 270 tambah 30 hasilnya 300. Baru setelah itu 300 kita jumlah dengan 90. 300 ditambah 90 hasilnya 390. Ya. Jadi di sini kita yang pertama gunakan sifat komutatif. Ya. Dipindah. Baru setelah itu kita gunakan sifat kombinatif. Ya. Kombinasinya kita pilih dulu yang di depan. Oke. Seperti itu. Soal selanjutnya. 310 ditambah 29 ditambah 90 ditambah 11. Berapa hasilnya, Adik, dan bagaimana cara penyelesaiannya? 440. Berapa, Al-Fatih? 400, 440. 440. Gimana caranya? 29 ditambah 11. Hah? 40 Baru selesai. ditambah Hah? 30 300 tiga aduh 310 ditambah 90 itu 400 tambah 40 400. Oke, ya. Di sini kita gunakan apa tadi? Sifat apa yang kita gunakan? Ingat, Al-Fatih, tadi kita bahas sifat apa? Komutatif ya. Komutatif dan Eh, komutatif dan apa? denotatif. Komutatif dan kombinatif. Kombinasi itu, kombinatif, ya. Komutatif dan kombinatif. Komutatif kita bisa pindah angkanya ya. Kita pindah mau kemanapun bebas. Nah nih untuk mempermudahkan ini 90 kita bisa pindah ke depan. Ya. Untuk bisa kita jumlahkan dengan 310. 29 kita bisa pindahkan ke belakang. Untuk bisa kita jumlahkan dengan 11. Ya, itu sifat kombinatif. Komutatif. Jadi kita pindahkan dulu angkanya.
Baru setelah itu kita gunakan sifat kombinatif, ya. Kombinasikan angkanya yang mana dulu yang mau kita jumlahkan, ya. Kita kombinasikan 310 tambah 90, 29 tambah 11. 310 tambah 90, 400. 29 tambah 11, 40. 400 tambah 40, hasilnya 440. Ya. Nah, ini 673 dikali 1. Berapa? Pascal. 673. Berapa, Al-Fatih? 673. 673. Ya. 673 dikali 1, hasilnya 673. 1 dikali 125. Berapa, Aska? Mana nih, Aska? 125. 125, ya. Nah, sifat apa nih yang digunakan di sini? Hah? Ada yang bisa jelaskan? Sifat apa yang digunakan di sini? Dalam penyelesaian soal ini, kita gunakan sifat perkalian satu, ya, perkalian dengan angka satu, ya. Satu dikali A sama dengan A dikali satu sama dengan A, ya. Jadi, ketika kita mengalihkan angka satu dengan bilangan apapun atau angka apapun dengan bilangan satu, ya, bilangan apapun dengan satu atau satu dengan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan tersebut. Ya, pokoknya setiap kita kalikan dengan angka satu, hasilnya adalah angka tersebut. Nih, 200 bagi satu, berapa? Aska, Al-Fatih, berapa? 200 bagi satu? 200. Dua 200. ratus bagi satu, 200. 394 bagi satu, berapa? Hah? 394 bagi satu, 394. 394. Ya. Nah, ini sama, sifat yang digunakan sama seperti perkalian tadi, ya. Ini pembagian dengan angka satu, ya. Jika suatu bilangan kita bagi dengan satu, maka hasilnya adalah bilangan tersebut, ya. Nih, 83 dibagi 83, berapa, Adik? 1. Satu. 547 dibagi 547, berapa, Aska? 1. Satu, Al-Fatih, ya. Nih, rumus apa yang digunakan? Sifat apa yang digunakan di sini? Ya. Dalam penyelesaian soal ini, sifat yang digunakan adalah A dibagi A sama dengan satu. Ya. Jadi setiap kita membagi bilangan dengan bilangan itu bilangan dengan bilangan tersebut, ya. Jika kita membagikan bilangan dengan bilangan yang sama, ya. A dibagi A, hasilnya adalah satu. Contohnya tadi, 83 dibagi 83, hasilnya satu. Tapi dengan satu kondisi, ya. Selama A-nya itu tidak sama dengan nol, ya. Jadi kalau misalnya A-nya bukan nol, ketika kita bagi, ya, bilangan apapun dibagi dengan bilangan apapun, 83 bagi 83, hasilnya adalah satu. Ya, dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya satu. Nih, 90 dikali nol, 0. berapa? Berapa, 0. berarti? 0. Ah, nol. Nol dikali nol, 601. 0. Ah, nol, ya. Nih, rumus apa yang digunakan? Sifat apa yang digunakan di sini? Ya, di sini sifat yang digunakan adalah perkalian dengan angka 0. Ya, ini sama seperti perkalian dengan angka satu. Ya, ketika kita mengalihkan bilangan 0 dengan bilangan apapun atau bilangan apapun dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, nih 0 dibagi 97 berapa? Adik? Berapa berarti? Ah, 0. Ya, 0 dibagi 481 berapa? An 0. Ya. Nah, di sini, ya, sifat yang digunakan adalah pembagian dengan angka 0. Ya. Jadi nolnya yang dibagi, ya, bukan nolnya yang menjadi pembagi, ya. Jadi ketika 0 dibagi dengan bilangan apapun, hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ketika kita mau membagikan sesuatu, tapi sesuatunya itu nggak ada, ya, yang kita nggak punya mau kita bagikan ke dua orang, maka hasilnya 0, ya, karena nggak ada yang mau dibagikan.
Ya, jadi setiap orang dapat nol, nggak dapat apa-apa. Ya, jadi kalau angka nol kita bagikan bilangan-bilangan apapun yang tidak sama dengan nol, hasilnya adalah nol. Ya, nah kalau dengan syarat ya pembaginya itu bukan nol, ya, karena kita nggak bisa bagi dengan angka nol, ya, hasilnya nanti jadi tidak apa ya, tidak ya tidak bisa diketahui. Kakak ada pernah lihat video di ini di Instagram. Dulu ada kalkulator teknis, ya. Kalkulatornya tuh dia bentuknya kayak mesin tik, mesin ketik. Ada dik tahu nggak mesin tik? Dulu sebelum ada komputer tuh ada mesin tik, ya. Nah, kalkulator teknis itu, ya, ketika dia dicoba untuk membagikan sesuatu dengan nol, ya, dia nggak bisa munculkan hasilnya. Si mesinnya dia akan terus berputar, putar terus, ya, karena nggak bisa diketahui hasilnya, ya. Kita nggak bisa membagikan sesuatu dengan nol, ya. Nantilah kalau misalnya ada videonya nanti kita kirimkan ke grup, ya. Jadi ketika kita membagikan sesuatu, kita tidak bisa membaginya dengan nol, ya. Tapi kalau nol kita bagi dengan bilangan apapun hasilnya adalah nol, ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Azka? Al-Fatih? Tidak, Kak. Tidak ada? Azka? Ada yang bertanyakan, Azka? Mana nih Azka? Kalau tidak ada, silakan dibuka website Algonovanya, ya. Kerjakan soal mana nih Algonova. Kerjakan soal di lesson 31. Mana? Nah, 31. Ya. Di nomor satu. Ya. Sini soalnya ada 30 nih. Al-Fatih udah selesai belum? Ya. Silakan Azka Al-Fatih diselesaikan soalnya. Ada 30 soal. Waktunya kakak kasih berapa menit? 15 menit cukup. 15 menit ya. 15 menit sampai jam 7. Berapa sih? 30, 35, 7, 7.40. Ya. Silakan adik-adik dikerjakan soalnya sampai jam 7.40. Kalau sudah selesai nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh. Silakan nanti kakak bantu. Ya. Aska, bisa dibuka websitenya Aska? Mana nih Aska? Aska? Ada nggak Aska? Suara kakak kedengaran nggak? Al-Fatih? Kedengeran, Kak. Kedengaran ya? Bisa, bisa. Bisa, bisa Aska? Oke, silakan. Silakan dikerjakan Aska sampai jam 7.3, jam 7.40 ya. Waktunya 15 menit, silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh, silakan. Ya, nanti kapan? Sampai jam 7.40 ya. Nanti jam 7.40 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tuh bisa. Silakan Aska.
Udah, Kak. Tapi kehabisan waktu. Sudah, Ska? Ya, belum Iya. sih, tapi waktunya udah selesai. Oh, waktu udah habis. Iya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya ke materi yang selanjutnya. Coba share screen lagi. Ya, materi selanjutnya kita pengulangan ya tentang materi yang pernah kita bahas di materi tahap utama. Ya. Di materi tahap pertama ya kita pernah bahas tentang pemotongan ya, pemotongan dan bagian ya. Jumlah potongan pada kayu adalah satu kurang dari jumlah potongannya ya. Jadi jumlah potongan itu lebih sedikit satu daripada jumlah bagian. Begitu juga dengan interval atau jarak ya. Misalnya jaraknya ada tiga, spasinya ada tiga, berarti ada berapa bagiannya? Ya itu sama aja dengan pemotongan ya. Terus kita juga pernah bahas jumlah permen dalam kotak ya. Jadi kita pernah bahas tentang jumlah permen yang ada di sekelilingnya, terus berapa jumlahnya, jumlah permen seluruhnya ya. Nih. Terus ya di sini ada skema ya di bawah ya. Yang pertama skema yang menunjukkan satu angka lebih besar dari yang lain sebanyak beberapa angka ya. Kalau misalnya ketika kita membandingkan sesuatu, ada satu bagian yang angkanya lebih banyak dari bagian yang lain ya. Nah, untuk mencari hasilnya kita bisa kurangi dulu angka kelebihannya ya. Angka kelebihannya kita kurangi baru setelah itu kita bagi sesuai dengan bagiannya. Ya, ini contoh di sini ya. Yang jeruk dengan jeruk keprok. Nah, yang jeruk ini dia 3 kilo lebih berat daripada jeruk keprok. Ya, jeruk keproknya itu ada dua kotak. Saat jeruk jeruk biasanya ada satu kotak, tapi dia lebih dari 3 kilo. Nah, untuk mencari bagiannya, kita kurangi dulu nih jeruk biasanya 3 kilo. Ya, setelah dikurangi 3 kilo baru ya kita bisa bagi. Tapi yang 3 kilo ini juga dikurangi dari total jumlah kilonya. Ya, jadi 24 kita kurangi juga dengan 3 kilo. Baru setelah itu hasil dari pengurangannya kita bagi dengan tiga bagian. Ya, itu kalau salah satu angka itu dia lebih besar dari yang lain. Kalau misalnya satu angka lebih besar beberapa kali, ya, jadi lebih besarnya di beberapa kali. Kalau yang tadi kan dia lebih besarnya hanya beberapa a- lebih beberapa angka. Kalau yang tadi selisih. Kalau ini dia lebih besarnya beberapa kali, ya. Nah, kalau misalnya beberapa kali dari yang lain, ya, berarti kita cari bagian yang paling kecil, ya. Contoh nih, misalnya kan, selai stroberi ada 3 kali lebih banyak daripada selai raspberry. Dan selai kacang ada 2 kali lebih banyak daripada selai raspberry. Berapa banyak selai raspberry? Jika total 54 kaleng. Ya, nah berarti kita cari dulu bagian yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah apa? Raspberry atau cherry ya. Berarti yang paling kecil raspberry. Ya, karena strawberry 3 kali lebih banyak daripada raspberry. Dan selai cherry ada 2 kali lebih banyak daripada raspberry. Berarti yang paling sedikit raspberry. Nah, kalau kita sudah tahu yang mana yang paling sedikit, baru kita buatkan bagiannya, ya. Berarti kalau raspberry karena yang paling sedikit ya satu bagian, strawberry di sini sebutkannya 3 kali lebih banyak berarti 3 bagian, dan cherry 2 kali lebih banyak berarti 2 bagian. Kalau kita jumlahkan semuanya bagiannya ada 6. Nah, berarti kita tinggal bagi nih, ya. Total kalengnya dibagikan 6. Baru kita bisa dapat hasilnya, ya. Nih, contoh. Tugas nomor 1. Dimas memotong kawat menjadi 38 potongan. Berapa banyak potongan yang dia buat? Dimas memotong kawatnya jadi 38 potongan. 38 bagian. Berarti berapa banyak potongan yang dibuat? Berapa banyak pemotongannya? 37. 39. Tiga Berapa? puluh tujuh.
tiga 39. tujuh, 37, 37. 37, 39. 39. Oke, kita cek ya. Nih, ini kan tadi kawatnya dipotong di 38 potongan. Berapa banyak potongan yang dibuat? Ya, nih kalau ini kita berarti kita lihat ya berapa jumlah potongan. Ya, kalau 3 potongan berarti 4 buah. Ya, kalau 3 kali pemotongan berarti bagiannya ada 4 buah. Ya, jumlah potongan satu kurang dari jumlah potongan. Ini maksudnya jumlah pemotongannya ya. Kurang satu dari jumlah bagiannya. Nah, kalau di sini kita punya 38 potongan, berarti Dimas perlu membuat 38 potongan ini maksudnya 38 bagian ya. Kalau ada 38 bagian, berarti untuk pemotongannya Dimas melakukan 37 kali pemotongan. Karena apa? 38 dikurang satu. Ya. 38 kurang satu hasilnya adalah 37. Jadi jawabannya adalah 37 potongan. Ya. Seperti itu. Nah, nomor 2 nih. Vicky, Mega, dan Eka membuat kue. Vicky memanggang 4 buah lebih banyak daripada Mega dan Eka memanggang 2 kali lebih banyak daripada Mega. Berapa banyak kue yang dipanggang? Jika total kuenya 84. Kira-kira adik berapa? Vicky memanggang 4 buah lebih banyak daripada Mega. Eka memanggang 2 kali lebih banyak daripada Mega. Ya, Vicky 4 buah lebih banyak. Dan Eka memanggang 2 kali lebih banyak daripada Mega. Berarti yang paling sedikit siapa? Mega. Nah, ini ditanya berapa kue yang dipanggang setiap gadis jika total kuenya adalah 84. Nah, kalau gini tadi berarti yang contoh yang pertama ya. Ketika salah satunya lebih banyak. Nah, di sini kita cari itu bagian yang paling sedikit itu adalah Mega. Nah, berarti Mega kita anggap dia sebagai satu bagian. Setelah itu Vicky, ya. Vicky di sini disebutkan memanggang 4 buah lebih banyak daripada Mega, ya. Nah, kalau 4 buah berarti bagian Vicky sama dengan Mega, setelah itu dilebihkan 4. Lalu setelah itu yang terakhir. Yang terakhir itu ada Eka, ya. Eka ini dia memanggang 2 kali lebih banyak daripada Mega, ya. Nah, karena dia memanggang 2 kali lebih banyak dan jumlah kue yang dipanggang oleh Mega kita ditandai dengan satu segmen dan Eka memanggang 2 kali lebih banyak, kita akan menandai kue Eka dengan 2 segmen. Ya, nih, berarti Eka punya 2 segmen di kuenya. Nah, baru apa lagi? Yang perlu kita tampilkan selain diagramnya adalah jumlah, ya, jumlah bagiannya. Nah, di sini jumlahnya ada 84. Ya, berarti gimana cara penyelesaiannya? Ya. Misalnya Vicky memanggang sebanyak yang dipanggang oleh Mega. Berapa total kue yang akan dipanggang oleh ketiga gadis bersama? Ya. Nih, kalau misalnya kita hitung berapa yang bersama, ya, nilai lebihnya ini kita kurangi. Ya, 84 dikurang 4. Nah, jadi 80. Setelah itu Eka juga, Eka nggak kita kurangi ya, karena dia bagiannya sama. Berarti kita tinggal bagi nih ada berapa bagian? Mega satu bagian, Vicky satu bagian, Eka dua bagian. Totalnya ada 4 bagian, 4 segmen. Ya. Nah, berarti untuk mencari ya jawaban yang satu lagi ya 4 segmen ini kita bagi ya 80 kita bagi 4 berapa 80 bagi 4 Al-Fatih Aska 80 kita bagi 4 20. berapa 20. 20 20. ya jadi satu potong mewakili 20 kue jadi bagaimana yang membuat 20 kue ya berarti yang membuat bagian 20 kue itu adalah bagiannya Mega karena Mega paling sedikit. Oke. Nah, gimana cara kita mengetahui berapa banyak kue yang dipanggang Vicky? Ya. Nih, kita kurangi ya. Lebih 4 lagi kita kurangi ya. Ditambahi 20 tambah 4 24 ya. Nah, baru setelah itu kita cari sisanya untuk yang di bagian Eka ya. Nah, di sini 20 dikali 2 20 dikali 2 sama dengan 40 ya. Jadi jawabannya Mega 20 kue, Vicky
24 kue dan Eka 40 kue. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Indah membuat permen coklat dan meletakkannya dalam kotak hadiah. Kotak hadiah memiliki bentuk persegi panjang. Di sepanjang sisi panjang kotak inilah eh, di sepanjang sisi kotak Indah dapat meletakkan 5 permen dan di sepanjang sisi pendek 3 permen. Setelah membuat porsi permen, Indah permen meletakkan permen itu di sepanjang sisi kotak. Nah, berapa porsi dalam permen lagi yang harus dibuat, Intan, agar kotak terisi penuh dan dengan permen? Ya, seperti tadi yang dibahas. Berarti gimana caranya? Ya, kita gambarkan dulu kotak permennya. Nih, kotak permennya kayak gini. Kotak. Setelah digambarkan, baru kita masukkan nih si kelerengnya. Ya, nih, sepanjang sisi panjang kotak, Indah meletakkan 5 permen. Ya. Terus yang sisi pendek, Indah meletakkan 3 permen. Berapa banyak permen yang bisa diletakkan di sepanjang sisi pendek? Berapa kira-kira? Adik, hmm? Al-Fatih, Bentar, Kak. ya. Kalau seperti ini, 15. berapa? 15. 15. 15. Al-Fatih, oke, kita cek. Ya. Nah, ini yang oranye ini kotak panjang, ya. Ini kan ditandain. Nah, berarti kita tinggal cari, ya, sisa permen yang kurang. Kalau tadi kan di sepanjang bagian yang panjang ada 5 permen. Bagian yang pendek ada 3 permen. Berarti itu tinggal cari, ya, bagian yang kosong. Terus berapa banyak porsi permen yang dibuat Indah? Indah kan mengelilingi kotaknya. Berarti kita tinggal hitung ini ada berapa permen yang ada di kotaknya. Ya, ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15. Berarti untuk yang keliling itu ada 12. Yang di tengah ada 3. Ya, kalau kita gambarkan, nanti kita bisa cari, bisa lihat nih berapa permen yang ada di dalam kotak permen. Kalau di sekelilingnya kan kalau kita hitung berarti ada 12. Ya, berarti yang di tengah ada 3. Ya, 12 permen dikurang 4 porsi sama dengan 3. Ya, berarti tinggal, ya, 24 bagi 3, jadi 12 bagi 4 sama 3 permen. Ya, satu porsinya 3 permen. Berapa porsi permen lagi yang harus dibuat Indah agar kotak terisi penuh? Berarti dia butuh satu porsi 3 permen. Ya, seperti itu. Jawabannya satu porsi. Selanjutnya nomor 4. Nah, ya. Indah membuat permen coklat dan meletakkannya dalam kotak hadiah. Sama kayak tadi. Kotak hadiah itu berbentuk persegi panjang. Indah dapat menaruh 5 permen di sepanjang sisi panjang kotak dan 3 permen di sepanjang sisi pendek. Setelah membuat 4 porsi permen, Indah meletakkan permen di sepanjang semua sisi kotak. Untuk membuat sisa permen, menggunakan 4 sendok makan gula, 6 sendok bubuk kakao, dan 2 sendok makan mentega. Nih. Berapa banyak setiap jenis bahan yang digunakan untuk membuat semua permen dalam kotak? Ya, nah, kalau tugas seperti ini, ya, kita lihat dulu berapa banyak proporsi permennya. Ya, nih kalau di sini, ya, menyusun permen sepanjang semua sisi kotak. Ini kalau misalnya kotaknya persegi panjang ya, nah berarti di sini isinya ada 15 permen, ya, 4 porsi. Pertanyaan apa dalam soal yang perlu dijawab? Ya, jenis berapa banyak setiap jenis bahan yang digunakan? Indah untuk membuat satu permen dalam kotak. Ya, kalau ini ada 2, ya, ada 2. Terus
Berapa banyak setiap jenis bahan yang digunakan Indah untuk membuat semua permen dalam kotak? Ya. Nah, berarti 3 permen 1 porsi, 12 permen 4 porsi. Ya. Berarti 1 tambah 4 ada 5 porsi untuk seluruh permen yang ada di dalam kotak. Ya. Nah, ini ya ada gula, kakao, dan mentega. Berarti kalau 1 porsi itu 4 sendok makan gula, 6 sendok makan kakao, dan 2 sendok makan mentega. Kalau 5 berarti kita tinggal kali ya. 4 sendok makan berarti untuk 5 porsi 4 kali 5 20. Terus sendok makan. Nah, 5 orang 6 sendok makan berarti kalau 6 ya 1 orang 6 sendok makan. Kalau 5 orang berarti 6 kali 5. Tapi di sini udah ada sendok ya. 20 sendok makan. Ya, 6 kali 5 30 sendok makan. Berarti kakaonya 30 sendok makan, gulanya 20 sendok makan, mentega ya, mentega 2 kali 5, 2 kali 5 10. Oke, sampai sini. Ada adik ada yang bertanya kan? Azka, Al-Fatih? Tidak, Kak. Kalau tidak ada silakan dibuka website Algonovanya dikerjakan soal nomor 2 berarti ya. Al-Fatih udah sampai nomor berapa? Silakan ada adik dibuka dikerjakan soal yang nomor 2. Nomor 2 pendek ini ada 9 soal. Ya, silakan Azka, Al-Fatih dikerjakan yang nomor 2. Waktunya sampai jam berapa? 8 ya. 11 menit lagi. Sampai jam 8.05 lah. Ya, 16 menit lagi. Silakan. Sampai jam 8.05 nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan kalau ada yang bertanya kan boleh. Nanti kita bantu.
Kaluan, kaluan.